sebelum kita memulai, riset dulu. Salah satu yang dilupakan, banyak yang dilupakan oleh teman-teman yang dalam tanda kutip mungkin udah banyak duit ya. Mungkin ada modal nih 1M, 2M gitu. Tapi ketika mereka melangkah untuk bilang memutuskan buat coffee shop, mereka lupa sebenarnya penting sekali yang namanya riset. Nama saya Ical, saya owner dari Manual Coffee. Kalau mau dibilang awalnya memang pertama iseng-iseng sih, dari belajar sama temen untuk jadi barista di salah satu coffee shop yang dulunya itu kalau di Kendari legend sih, banyak yang waktu awal-awal pertumbuhan coffee shop, namanya itu Infinite Coffee, ada di dekat kampus depannya Mandala Waluya. Kalau sekarang kayaknya udah tutup deh, gak tau kalau gimana kelanjutannya ya, tapi kalau awal-awalnya saya belajarnya di situ, di di Infinite Coffee itu awalnya. Dari pulang kampus semester pertengahan semester deh, kalau nggak salah semester 5 semester 6, kebetulan ada teman yang jadi barista di situ, jadi pas jadi pulang kampus saya mampir di situ, mulai kenal-kenal sama kopi, mulai mencari tahu soal coffee shop. Nanti setelah selesai kuliah baru saya memutuskan untuk buat sendiri gitu. Berarti ini usaha pertama? Kalau secara branding Manual Coffee yang kedua. Yang pertama itu coffee shop juga, namanya Malino Coffee. Malino Coffee yang pertama itu join bareng teman. Setelah itu jalan sendiri, lepas brand Malino, akhirnya bikin brand baru Manual Coffee. Gitu kalau untuk kopi. Di Infinity itu belajar bikin kopi atau belajar bisnis juga? Di Infinite itu lebih ke belajar untuk barista, jadi barista. Basic-basicnya mulai dari cara bikin espresso base, cara bikin minuman yang mungkin yang non coffee kekinian, es kopi. Kebetulan waktu tahun itu di Infinite Coffee itu masih awal-awalnya mulai masuk es kopi kekinian. Itu baru mulai ada perkenalan dari yang basic, yang aren, pandan, vanilla. Kalau nggak salah ya tahun itu kayaknya Janji Jiwa belum masuk deh di Kendari. Mungkin teman-teman barista yang di Infinite, teman saya dapat inspirasi untuk bikin es kopi kekinian. Akhirnya salah satu pencetusnya di sana untuk es kopi kekinian ya di kota Kendari. Akhirnya setelah dari situ saya juga ikut belajar bareng teman, ngulik-ngulik. Jadi selama waktu kuliah itu sering main di Infinite, sering main di Infinite Coffee, jadi sering kulik-kulik soal kopi awalnya di situ. Tapi belum jadi barista, cuma sering beberapa kali bantu ngebar gitu. Tapi hanya ngebantu sih, bukan jadi karyawan, enggak. Hanya ngebantu sembari melatih pengetahuan soal basic-basic kopi. Karena kalau kita bicara soal coffee shop kan memang dibutuhkan dasar yang kuat. Jadi mungkin awalnya dari situ sih. Sebelum akhirnya serius setelah kuliah baru serius. Setelah kuliah itu ada sekolah kopi dulu, baru berani buka sendiri. Seperti itu. Oh, sekolah kopi di Jakarta. Ada namanya itu ABCD. A Bunch of Coffee. ABCD, A Bunch of Coffee. Bla bla bla, saya lupa. Berapa lama itu? Sebenarnya kalau secara teori di sana seminggu sih di sana. Secara teori kita di ABCD itu kita diajarkan dari basic dulu. Mungkin yang selama ini kita pelajari secara secara belajar sendiri ya. Apa sih namanya? Lupa. Autodidak. Ya. Akhirnya mungkin setelah saya belajar di ABCD ternyata banyak hal yang harus dibagusin dulu di dasarnya. Tapi kalau di ABCD itu memang belajarnya bukan untuk bisnisnya, memang untuk ngebentuk gimana sih kita bisa ngebentuk barista yang memang ada rules-nya, ada standarnya tersendiri. Di ABCD itu kurang lebih selama seminggu untuk teorinya. Setelah itu mungkin ada 2-3 minggu ngikut di barnya teman di Jakarta. Ada di Say Something, di Say Something doang sih, di Meruya sama di
saya lupa satunya, tapi di sana baru belajar yang betul-betul bar yang experience yang secara profesional, yang tentunya pasti berbeda dengan yang di Kendari. Kurang lebih seperti itu. Infinity dulu bangkrut dulu atau ini dulu dibuat? Enggak sih, Infinite setahu saya waktu pernah itu jalan terus itu Infinite. Sudah ada ini? Baru ada ini. Yang pertama tadi yang Malino. Ini kan manual, yang manual coffee kan ini brand kedua. Malino jalan berarti bersamaan, Infinity masih jalan waktu itu? Masih jalan. Itu kan kebetulan punyanya bos teman, gitu. Bukan punya teman. Jadi ada bosnya lagi. Kita cuma belajar di sana. Infinite bangkrut tidak membuat, kita bisnis kopi jangan dulu ini. Itu saya tempatnya kemarin bangkrut. Enggak sih sebenarnya, soalnya melihat perkembangannya sih. Waktu awal-awal itu kan bisa dibilang kultur coffee shop belum seramai sekarang. 2019 itu belum seramai sekarang. 2018, 2019 itu nggak seramai kayak sekarang kan, mungkin tiap jalan-jalan utama sudah ada coffee shop. Kalau dulu itu masih mungkin bisa dihitung jari lah untuk coffee shop sendiri ya. Kan beda tuh antara coffee shop dengan warkop. Dalam artian SOP pasti beda. Dan untuk segmennya coffee shop sendiri tuh belum ada belum banyak lah. Jadi masih ada keinginan untuk berani untuk berbisnis di sini gitu. Sebelum bikin coffee shop, seberapa penting sih harus punya pendidikan resminya seperti Bang tadi untuk sekolahnya sih enggak ini sih sebenarnya enggak terlalu penting-penting amat gitu. Cuman kalau kebetulan saya kan berangkatnya belajar dari barista, bukan dari pengusahanya. Barista itu bukan yang investornya gitu, bukan. Jadi saya sebelum berani buka sendiri, kepikiran saya itu harus ada basic dulu. Maksudnya itu gunanya, jadi ketika ada masalah, saya sebagai owner bisa tahu permasalahannya di mana. Mungkin lebih kepada kayak saya bisa ngatur sendiri deh bentuk coffee shop yang saya ingin bikin gitu. Nggak perlu bantuan barista lagi gitu, atau mungkin untuk rekrut orang untuk jadi konsultan mungkin kayak seperti itu. Karena kan mungkin kalau ada orang yang ibaratnya pure betul-betul memiliki hanya sebagai investor saja, pasti dia butuh konsultan untuk membangun bisnis coffee shop karena dia nggak ada dasar. Sedangkan saya berangkatnya bukan dari pengusahanya yang investornya kan, saya berangkatnya dari baristanya. Jadi belajarnya dari situ dulu, belajar dari kopinya dulu, baru belajar ke bisnisnya. Kalau saya pernah seperti itu. Karena berangkat dari barista, ya. Pas jadi pebisnis, shock kulturnya apa Mas? Sebagai pebisnis, bukan sebagai pembuat kopi. Ada baiknya sih dikuasai dua-duanya sih sebenarnya. Kalau mau dibilang, misalnya barista yang tadi yang saya bilang, kalau misalnya kita bisa ada masalah nih di kedai kopi kita, karena kita sudah berpengalaman sebagai seorang barista, dan mungkin kita sudah mengetahui seluk-beluknya, kita belum mengetahui nih soal manajemen. Kita hanya tahu masalah di bar. Kita bisa pecahkan sendiri tanpa mungkin butuh ini kan. Misalnya sesimpel ini deh, sesimpel kita bikin menu. Atau kita bikin gimana SOP-nya untuk ngebuat menu atau untuk barista. Karena kita sudah ada pengalaman di barista, jadi kita nggak perlu konsultan lagi. Kita bisa buat sendiri seperti yang kita mau gitu. Standar-standar kopi yang kita gunakan seperti apa, bahan-bahan yang kita akan gunakan seperti apa, kita sudah tahu. Dan kalau saya setelah dari situ baru mencoba untuk mempelajari kalau ini dibisnisin seperti apa. Berarti setelah karena berangkat dari barista, 50% problemnya hilang lah, lumayan teratasi lah. Sisanya tinggal teknis. Betul. Kita nggak, ibaratnya kita bisa berpijak sendiri deh, nggak perlu bantuan dari yang lain lagi. Mungkin kalau yang teknis yang lain mungkin kita butuh, tapi saya rasa ketika kita bisa berbisnis tapi kita nggak tahu kita mau bisnis apa dan kita tidak ada basic untuk itu, saya rasa itu PR sih. Jadi karena saya kebetulan sudah belajar, sudah mengetahui seperti apa kalau mau bikin kopi, bikin produk seperti apa. Jadi untuk itu saya pasti ngulik sendiri sih.
ada sharing-sharing sama teman-teman barista yang lain. Tapi kalau untuk beberapa signatur, contohnya signatur di kedai saya itu hasil dari ulik-ulik sendiri sebenarnya. Karena sudah ada basic kan, jadi sudah tahu nih seperti ini yang akan dibuat, dia butuh bahan ini, dia butuh takaran seperti ini. Kalau sudah ada basic barista itu bukan hal yang sulit sih sebenarnya. Sebagai pebisnis kira-kira apa yang paling sulit? Sebagai pebisnis kopi? Kalau sebagai pebisnis kopi, kita bicara untuk Kendari, itu pastinya persaingan sih sudah pasti. Apalagi di tengah coffee shop yang sudah banyak di kota Kendari, jadi kita butuh saat ini kita butuh effort yang lebih dibandingkan 2 atau 3 tahun yang lalu. Kita lihat perkembangan, sudah banyak teman-teman yang buka, sudah banyak mungkin pesaing-pesaing lain kan. Tapi mungkin banyak yang bilang itu bukan menjadi masalah, tapi kalau kita terlalu nyaman di tempatnya kita, maksudnya di posisinya kita sekarang, mungkin banyak pembeli seperti itu toh. Ketika ada tempat yang baru, bukan tidak menjadi sebuah ancaman, pasti itu menjadi sebuah ancang-ancang lah buat kita sendiri begitu. Istilahnya banyak hal yang tetap harus dipikirin. Salah satunya itu diimprove lagi seperti itu. Seberapa sering ada rapat improvisasi menu atau improvisasi SOP? Untuk saat ini kalau saya sih melihatnya, kalau untuk kedai saya sendiri yang paling sering saya push untuk menu baru itu saat ini untuk saat ini di kitchen sih sebenarnya. Kayak tadi mungkin ada beberapa makanan yang kita jual juga. Waktu awal kemarin berpikirnya kita mau buat coffee shop seperti apa. Kalau hanya untuk kopi saja yang saya jual, saya kan memang basicnya bar, kopi kan. Kalau kopi saja yang mau dijual ini kayaknya kita bakal jalan di tempat seperti itu. Makanya saya coba untuk, kalau dari segi bisnisnya saya mencoba untuk mencari sesuatu yang baru. Akhirnya bikin kitchen yang proper. Dalam artian proper itu bukan yang betul-betul chef yang kelas atas ya, bukan. Maksudnya kitchen yang betul-betul jualan menunya juga nggak yang ada di tempat lain gitu. Mungkin yang kayak tadi ada beberapa kayak ayam katsu. Bukan menu yang asal ada ya? Ya betul. Maksudnya bukan hanya kayak mungkin sorry to say kayak nasi goreng tapi dibanyakin varian, mungkin kan itu ada di tempat lain seperti itu. Atau mungkin mie kuah, mie goreng kan. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan itu, cuman kalau saya secara pribadi mencoba untuk menu-menu yang baru deh, yang mungkin kalau di Kendari hanya 1-2 tempat, salah satunya di sini gitu. Yang tadi masnya makan kan, kurang lebih seperti itu. Mungkin yang saat ini yang lagi dikuatin di kitchen sih. Di kitchen ya? Case-nya kayaknya kalau di Kendari kayaknya hampir semua coffee shop mencoba ekspansi ke makanan. Tapi kan pada akhirnya tidak kuat, karena mungkin kulturnya orang yang datang ke coffee shop lebih banyak untuk ngopi, atau lebih banyak buat nyemil, bukan buat makan. Terus juga mungkin sulit bersaing harga dengan tempat makan lain, atau ya tadi karena kurang laku dan kurang minat, akhirnya bahan baku banyak yang rusak dan akhirnya menunya dihapus satu persatu, dan pelan-pelan akhirnya lama-lama makin tidak ada. Nah itu tapi manual tadi tuh menunya kayak banyak sekali variannya. Kayak saya pikirkan bahan bakunya kayak banyak sekali di dapur. Nah itu di awalnya bagaimana? Maksudnya di awal kan tidak mungkin langsung sebanyak itu pembeli makanan. Itu untuk mengantisipasi, dan kenapa begitu yakin untuk akhirnya jual makanan sampai sekarang masih jual makanan itu gimana? Jadi memang kalau tadi kan saya sudah ceritain soal masalah kopinya. Nah ini memang untuk memutuskan untuk membuka kitchen dan membuat menu untuk kitchen itu memang dibutuhkan, di sini sudah dibutuhin piawai dalam berbisnis sih memang sebenarnya. Dalam artian mungkin bisa melihat kayak misalnya kita jual makanan nih, kira-kira bakal laku nggak ya, kayak seperti itu. Kalau pikiran kalau misalnya mau ditangkap dari segi bisnisnya itu makanan ini bukan bagai jualan utama. Makanan itu kalau di saya
di kitchennya di Manual Coffee sendiri itu sebagai pendorong atau sebagai pilihan kedua ketika orang kita tawarin kopi kan, terus mungkin temannya yang lain daripada keluar cari makan di tempat lain. Nah, jadi kita tawarin nih, kita ada beberapa menu makanan gitu. Jadi sebenarnya tetap si makanan di sini itu bukan sebagai main utamanya. Jadi dia sebagai support. Dia yang support untuk ketika makanan udah kebeli, masa sih minuman nggak ada yang keluar gitu kan. Walaupun memang pasti di makanan juga sudah ada profit, pasti sudah dipikirin kan, sudah dicatat HPP-nya berapa gitu kan, apa yang akan kalau misalnya ini yang akan kejual, berapa sih untung yang akan didapat, itu pasti sudah diperhitungkan. Nah, tetapi memang main utamanya saya di sini adalah kopi dan minuman-minuman yang lain kan, memang di branding di awal sudah udah Manual Coffee kan. Nah, jadi memang ketika memutuskan yang tadi, bagaimana sih caranya untuk supaya nggak ada bahan yang tertinggal gitu kan, apalagi kalau tadi masnya bilang banyak nih menu makanan kan. Nah itu memang dibutuhkan waktu sih menurut saya, dalam artian ini dibutuhin kita coba jualan dulu deh selama sebulan kayak seperti itu, mungkin tekniknya seperti itu, jualan dulu sebulan, nanti di preview kembali mana yang bakal best, mana ini yang best seller, mana nih yang nggak kurang laku. Nah, yang kurang laku itu mungkin bisa di-improve lagi. Mungkin kita ganti dengan model lain. Nah, yang best seller ini gimana caranya biar kita tetap pertahanin dia ada. Kayak tadi yang saya tawarin kan ada yang best seller nih di sini ayam panggang saus Thailand. Nah, itu yang best seller. Nah, jadi itu tetap dipertahanin, dijaga kualitasnya, dijaga produknya tanpa juga mengesampingkan yang lain. Mungkin kita bisa kita highlight yang lain. Kalau saat ini di tempat saya yang lagi di highlight tuh ayam katsu misalnya. Nah, itu yang lagi di menu teratas tuh dengan embel-embel menu baru memang. Nah, itu lagi yang kita sementara promokan biar orang ngeh sama ayam katsu itu, nggak cuman ayam panggang saja. Itu teknik ini lagi sih sebenarnya, upselling sih, supaya kita lihat lagi bahan apa nih yang tertinggal, biar nggak tertinggal, kita brief ke anak-anak, bilang tawarin yang ini karena kebetulan ini memang lagi lesu. Kalau memang itu sudah kita gunakan dan kita maksimalkan bentuk-bentuk promonya, atau kita tawarin ke pembeli, kalau memang penjualannya belum signifikan, barulah kita turunin, kita improve dulu, baru kita coba lagi naikin. Oh, jadi belum ada menu yang dihapus, Bro? Sampai saat ini sudah ada sih. Sudah ada? Ada banyak faktor sebenarnya. Salah satunya yang kemarin tuh ada sih yang favorit, sampai sekarang masih ada yang nyari. Dia itu spaghetti sama daging sei. Favorit tapi dihapus? Karena itu tadi yang saya bilang banyak faktor. Salah satunya ini yang daging sei ini bahan bakunya mahal sih sebenarnya. Oh, susah dapat harga jual juga berarti. Ya, kita mau nembak harga juga kayaknya udah untuk segmennya di sini kurang cocok. Mungkin harga segitu kita pikirannya itu bakal ke resto sih. Kalau kita jual dengan harga itu dan kita paksain masuk di sini, saya rasa segmennya tidak masuk sih. Dengan yang kita tawarkan suasana seperti ini kurang. Tapi lumayan berani sih, satu menu sendiri makanan, begitu banyak pilihannya. Terus tadi saya lihat proteinnya ada banyak, ada daging juga, ada ayam juga, ada udang juga. Untuk bahan bakunya itu berapa bulan tuh sampai akhirnya jadi menu itu? Satu menu itu. Sebenarnya itu saya riset sama anak-anak di kitchen nggak lama sih, paling seminggu saja sampai kita kembali tadi yang saya bilang, sekarang kan banyak media untuk belajar sih sebenarnya. Banyak menu-menu yang sebenarnya bisa kita lihat di luar, mungkin kita tonton di YouTube seperti itu, baru setelah itu kita improve apa nih yang ada bahannya di Kendari yang tidak memerlukan, kayak tadi mungkin saya bilangnya daging sei kan, itu kan kalau daging sei sendiri kan butuh HPP, maksudnya butuh HPP yang tinggi. Kita pasti datangin dari luar. Nah, nanti di improve. Ayam katsu saya sebelum yang saat ini, sebelumnya itu pakai daging sei. Sei ayam. Nah, itu malah saya kirimnya dari NTT. Langsung ya. Langsung dari sana. Dapat link dari sana.
ternyata di sana harganya naik dan sudah menurut saya sudah tidak relevan kalau misalnya dibawa ke Kendari baru dijual dengan harga sekian, sudah tidak worth it sih dengan kedai saya seperti itu. Mas, itu kan makanan, kalau di kopi sendiri susah nggak tidak dapat supplier kopi di Kendari, supplier kopi, bubuk-bubuk minuman? Tantangannya paling sebenarnya saat ini mudah sih, cukup mudah untuk mendapatkan kopi dan mungkin bahan-bahan yang lain. Permasalahan untuk sekarang itu tetap di harga sih sebenarnya. Untuk menciptakan sebuah minuman yang harganya tidak selangit susah kalau misalnya harga bahannya sudah mahal. Artinya sudah bisa ambil di Kendari atau harus dari luar kota? Kalau saya sendiri ada beberapa yang di Kendari, ada beberapa yang di luar juga. Paling terdekat sih di Makassar. Paling biji kopi paling di Makassar. Iya. Di tepatnya itu di Enrekang. Ambil petani dari sana. Itu masih bisa masuk harganya? masih bisa masuk harga dibandingkan kalau ngambil dari Jawa sebenarnya. Di Kendari belum ada supplier biji kopi? Sudah ada, tetapi kualitas yang kita inginkan itu tidak sesuai sih sebenarnya. Untuk standarisasi coffee shop sendiri, kan masing-masing coffee shop kan punya standarisasi. Jadi kalau mungkin ada beberapa coffee shop yang cocok, tapi kalau saya secara pribadi kurang cocok sih untuk di Kendari. Idealisnya Mas kan sebagai seorang pecinta kopi kan, pasti punya idealisme kopi yang enak tuh yang kayak begini, tapi kan biasanya berbeda sama misalnya saya sebagai orang yang tidak begitu cinta kopi, yang maunya kopinya yang soft aja, yang simpel-simpel yang oke. Sedangkan mungkin marketnya di coffee shop saat ini mungkin jauh lebih banyak yang tidak terlalu mengerti kopi sebenarnya. Nah, itu bagaimana antara menahan idealis sebagai harus mau bikin kopi yang proper sama kopi yang laku? Kalau masalah di situnya sih kita jujur-jujuran aja, pasti yang ketika kita berbuat bisnis ujung-ujungnya yang kita inginkan adalah cuan, pasti keuntungan kan. Jadi ketika kita buat menu yang mungkin tidak ibaratnya tidak pakai kopi kan, ketika memang kita tahu bahwasanya itu menguntungkan, kalau saya secara pribadi kenapa tidak, kan seperti itu. Kalaupun memang kita bicara soal di samping karena kita idealis yang mungkin kepengen memperkenalkan ke teman-teman di kota Kendari bahwasanya ada kopi yang enak dan segala macam dengan embel-embelnya bla 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 seperti itu. Tapi kalau memang pasarnya nggak ada, kita kan nggak bisa maksain juga. Itu lagi disitulah mungkin bermain bisnisnya kan. Kita nggak bisa idealis hanya jualan yang kopi saja, karena kalau kita mau jualan yang kopi saja mungkin kembalinya atau misalnya perputaran cuannya mungkin nggak sekencang yang misalnya kita jualan non kopi, seperti misalnya kayak coklat, matcha, kayak seperti itu kan. Kalau kita nggak jualan itu kan agak susah sebenarnya kalau untuk di Kendari, kecuali kalau di kota-kota besar sih. Kalau saya lihat memang di sana kan kultur minum kopinya kan sudah lumayan. Kalau di sini kan memang belum seperti itu di Kendari. Dalam artian belum bisa kalau kita tanpa minuman yang beragam, tanpa non coffee seperti itu. Mas, tadi kan saya dilayanin langsung nih. Pas pesan itu cukup menarik lah, karena kalau kita tanya mau makan apa, ada rekomendasi yang dikasih. Iya. Nah, permasalahannya kalau di Kendari rata-rata kalau saya datang tidak cuma di coffee shop, di banyak tempat ya, pelayanan publik seperti itu kan biasanya kekurangannya adalah di SDM-nya itu tidak begitu tidak terlalu mencintai pekerjaannya lah. Jadi kayak kesannya itu kayak ya kadang dia sambil nunduk, kadang dia ditanya makanan yang mana yang enak, semuanya enak. Kayak gitu. Itu seberapa penting itu Mas? Ada training khusus kah buat karyawan atau seberapa penting pas perekrutan itu udah harus punya itu kah, skill itu kah, atau bagaimana untuk upselling dan sebagainya? Penting sih sebenarnya. Hospitality untuk di coffee shop itu penting sekali sebenarnya. Gunanya kayak tadi sih pasti untuk membuat customer nyaman, dan juga pastinya untuk agar target-target yang diinginkan dari coffee shop itu bisa tercapai pasti. Untuk masalah kalau trainingnya itu pasti
tergantung dia bakal di posisi mana kan, entahlah itu barista atau di bagian kasir atau di bagian kitchen, masing-masing ada trainingnya pasti. Salah satu itu yang saya pelajari sebelum berani untuk mengambil bisnisnya. Gimana cara kayak kita nawarin produk seperti itu, gimana cara kita jelasin kayak seperti itu. Memang tidak semua sih memang karyawan yang kita miliki itu mungkin sama dengan keahliannya. Pasti ada yang plus di mana, ada yang minus di mana. Itu kembali ke misalnya kalau memang ada konsultan kopinya di coffee shop tersebut atau ada kepala toko lah istilahnya kan. Kembali ke kepala tokonya sih, gimana caranya dia bisa nge-create mungkin anak-anak yang di situ untuk bisa menjadi seperti yang diharapkan, hospitality, akhirnya tercipta hospitality yang baik, seperti itu mungkin. Di seleksi awalnya harus sudah punya kemampuan itu atau nanti menyusul pas udah masuk pelatihan lagi? Kalau saya secara pribadi mungkin lebih ke ini saja sih, pengalaman sih sebenarnya. Yang penting mengetahui dunia kerja sebenarnya sih. Dan pasti kalau misalnya mau bicara soal perekrutan, kan panjang tuh perjalanannya. Ada dari pengiriman CV, terus setelah pengiriman CV ada lagi wawancara, baru training. Memang untuk beberapa posisi ada yang training sih sebenarnya. Yang paling lama itu mungkin di barista memang, di barista. Kalau di kitchen sama di bagian kasir mungkin nggak selama barista sih sebenarnya. Kembali lagi ke ini, ke SOP masing-masing coffee shop seperti itu. Tadi bicara soal di Kendari itu persaingan, persaingan bisnis kopi itu lumayan kuat. Ya. Tapi ini saya nggak tahu kalau salah atau tidak, tapi manual kayaknya tahun berapa deh? Sekarang ini, tahun ketiga. Tahun ketiga? Oh, yang di tempat sini tahun kedua. Tahun kedua ya. Nah, manual muncul di sebelah coffee shop yang sudah ada di sebelahan sama coffee shop lain yang ada di situ sebelumnya. Gitu. Nah, itu kayak tadi kan yang sulit itu bersaing, malah ini mengambil resiko, ada resiko di situ kan. Maksudnya ada resiko yang lebih besar dibanding cari tempat yang tidak ada coffee shopnya. Itu pertimbangannya apa dulu? Sebenarnya iya sih, banyak sih yang sempat bertanya-tanya kenapa kenapa manual coffee tempat barunya itu di samping coffee shop juga. Coffee shop teman kan di sebelah. Mungkin lebih ke gini, pentingnya membuat branding di awal sih sebenarnya. Waktu di awal, mungkin kan banyak teman-teman coffee shop yang mungkin ketika mereka ngebuat brand mungkin kurang kuat ya di awal gitu. Waktu saya di awal itu nguatin itu sih branding. Mungkin kayak contohnya sering-sering sharing ke sosial media, apalagi waktu pandemi kan. Sebenarnya salah satu ada keuntungan sih sebenarnya waktu pandemi kemarin, karena perkembangan sosial media malah naik kan di situ, orang pada di rumah pada main sosmed kan. Nah di situ malah saya rasakan ada juga dampak positifnya. Jadi saya bisa bikin banyak konten soal manual coffee. Misalnya kayak kita mau bikin coffee shop yang seperti apa sih nanti. Nah, jadi saat pandemi itu malah saya bisa berpikir dan bisa menguatkan brand saya sebenarnya. Jadi mulai kayak kan waktu pandemi kan banyak tuh coffee shop yang buka promo bahwasanya ketika mereka beli kopi itu bisa gratis pengantaran. Karena kan saat itu kan nggak ada nongkrong nih, waktu pandemi nggak ada nongkrong. Nah, jadi ketika saya sudah bikin brand itu dan saya sudah bawa brand itu ke orang, saya yakin nanti ketika saya sudah bisa ketika sudah normal, saya sudah bisa buka kedai dalam artian orang sudah boleh berkunjung, udah boleh nongkrong. Mungkin yang udah beli online bakal berpikir ini nanti manual coffee di mana ya tempatnya. Nanti bakal seperti apa ya tempatnya ini, karena kan mungkin selama ini hanya beli online kan. Nah, mungkin salah satu pemikiran saya seperti itu sih, menguatkan branding dulu. Mereka sudah tahu kualitasnya, belum tempatnya. Mungkin saat itu pikiran saya seperti itu. Dan mereka juga teman-teman yang kalau saya secara pribadi, mungkin teman-teman yang lain
lupa akan hal itu sih, menguatkan branding dulu sih di awal. Mungkin banyak yang berpikir setahun nggak ada pembeli, lesu, mungkin langsung down kayak seperti itu. Malah sebenarnya tahun-tahun awal itu waktunya untuk ini sih, gas-gasnya untuk kita sering-sering mengenalkan manual kopi sih, seperti itu. Jadi kita bawa ke tempat tongkrongan gitu kan, contohnya kita minta tolong sama teman, bilang minta dipromosikan soal manual kopi kayak seperti itu. Brandingnya sudah tercapai, terus menu-menunya juga kayak sudah oke, sudah layak dijual dan semuanya lah. Sudah oke lah, udah punya hati di masyarakat Kendari lah. Selanjutnya manual mau bikin apa lagi? Selanjutnya mungkin kepikiran untuk pastinya upgrade lagi, improve terus. Karena kalau kita berbicara soal coffee shop sekarang bisa menjadi lifestyle juga sih sebenarnya. Orang nongkrong kan ketemu, salah satu opsi orang-orang bertemu selain di mungkin kayak di kantor, kayak di tempat kafe, coffee shop juga pasti menjadi pilihan. Jadi mungkin kayak semakin pastinya improve tempat lagi seperti apa, nanti kita lihat lagi seperti apa, dan mungkin bisa ngebuka coffee shop anakan yang lain sih sebenarnya. Salah satu target saya Cabang. Antara buka cabang atau buka anakan sih sebenarnya. Bisnis lain. Buka bisnis kopi tapi branding baru lagi, beda. branding beda lagi kayak seperti itu. Masing-masing kan ada resiko nih, ada hitungannya juga gimana kalau bikin manual kopi 2 atau mending bikin branding baru, kan itu ada hitungannya lagi tersendiri. Penting sekali untuk kita sebagai orang yang kepengen ngebuat usaha Apply Coffee Shop, penting sekali untuk riset. Sebelum kita memulai, riset dulu. Salah satu yang dilupakan, banyak yang dilupakan oleh teman-teman yang dalam tanda kutip mungkin udah banyak duit ya. Mungkin ada modal nih 1M, 2M gitu. Tapi ketika mereka melangkah untuk bilang memutuskan buat coffee shop, mereka lupa sebenarnya penting sekali yang namanya riset. Mulai dari riset tempat, riset ketika kita sudah bisa riset tempat kan, tempat yang udah dapat tempat nih, di riset dulu. Ketika kita berposisi di tempat ini, pembelinya gimana nih? Apakah mereka akan mau datang di tempat kita dengan, mungkin ada kan yang dibilang jalanin jalanan kelas 1, kelas 2, kelas 3 seperti itu kan. Ketika mungkin misalnya di kelas 2 deh jalanannya, tempatnya ini. Kira-kira orang bakal datang nggak? Nah, setelah itu di riset lagi. Di sekitaran situ, seberapa ramai hiruk pikuknya orang beraktivitas kan. Entahlah mungkin di sana ada kantor, mungkin banyak perkantoran kan, atau mungkin banyak tempat nongkrong yang lain kan seperti itu. Nah, terus di riset lagi pembelinya seperti apa, yang pembeli yang kita inginkan seperti apa, kelas-kelasnya seperti apa, segmennya seperti apa, toh. Nah, itu lagi di riset. Setelah itu di riset lagi menunya. Ketika kita sudah dapat segmen yang kita mau, yang kita kepengen jualnya kemana, misalnya anak muda nih atau teenager lah. Nah, berarti menu yang akan kita bikin seperti apa, harganya seperti apa. Nah, setelah itu barulah melangkah untuk memberanikan diri buka coffee shop. Kalau memang risetnya sudah lengkap. Idealnya berapa lama, Mas? Sebenarnya semakin matang semakin bagus sih. Semakin lama semakin bagus. Iya, tidak ada kata terlambat untuk mau dibilangnya setahun untuk riset dulu, nggak apa-apa, nggak masalah menurut saya. Nanti Ada yang kalau berpikir malah tidak jadi nanti. asal tekadnya bulat sih sebenarnya nggak ada masalah. Daripada buka dan coffee shop itu modalnya nggak murah loh sebenarnya. Iya, betul. Ketika kita mengikuti kultur coffee shop itu nggak murah loh. Modal yang dibutuhkan itu bukan modal sedikit sebenarnya. Ada yang ratusan, ada bahkan kalau di Kota Kendari ada yang bahkan miliaran. Nah, ketika tidak diperhitungkan secara baik, berarti kita bakal merugi dong. CM ratusan juta seperti itu kan. Kita belum lagi kita menghitung balik modalnya kapan. Kita butuh berapa bulan nih untuk balik modal, atau mungkin berapa tahun nih kita buat coffee shop segede 1M, 2M dengan harga jual, dengan daya pembeli yang kalau bisa dibilang Kendari ini belum setinggi kota lain sih. Kayak Makassar atau kayak di Bandung, Jakarta kan.
sebanyak-banyaknya coffee shop, banyak juga pembelinya. Beda kalau di Kendari sih sebenarnya. Kita masih sementara proses berkembang untuk memperkenalkan coffee shop seperti itu. 1 tahun, 2 tahun dengan modal coffee shop 1M, 2M, kita bakal butuh berapa bulan untuk balik modal. Apalagi kalau sewa kan, udah rugi di awal. Kita buat coffee shop dengan lahan sewa. Iya betul. Jangan lupakan riset sih sebenarnya sebelum berani. Jadi apa yang harus kita kejar biar coffee shop kualitas Kendari bisa sekualitas Makassar minimal? SDM pasti, SDM, SDM barista Oh, SDM barista. sudah pasti. Makanya kita di Kendari sering adakan lomba, Oke. kejuaraan. Kemarin terakhir itu bertepatan dengan Hari Kopi, bertepatan dengan World Coffee Day. Kita adain namanya tuh lombanya tarung latte art untuk barista memang. Itu yang paling ibaratnya itu sudah reguler tiap tahun. Tadi ada sertifikatnya gitu. Ada beberapa. Ya, Kebetulan oke. Manual Coffee sudah pernah dapat 2. Yang satu itu brewing. Brewing itu metode buat kopi untuk secara manual. Manual brew. Yang kedua itu latte art. Sempat kemarin juara 3. Yang Hari Kopi juga. Yang tahun ini nggak dapat. Gantian berarti. Iya, betul. Kalau saya atau anak muda atau penonton yang lain mau ikut bisnis kopi di Kota Kendari, menurut Mas masih potensial gitu? Beberapa tahun ke depan sampai berapa tahun? Untuk masalah potensialnya pasti masih. Saya yakin setiap usaha yang dibuat itu nggak ada yang sia-sia sebenarnya. Sesimpel apapun itu, cuci sepatu saja, mana ada orang kepikiran bikin bisnis cuci sepatu, cuci helm kayak seperti itu, atau bahkan servis yang mungkin simpel kan, seperti maksudnya pasti ada peluang sebenarnya. Cuman jangan lupa itu dulu sih, kalau saya tetap riset sih sebenarnya. Dilihat dulu kan, kita punya produk nih, kalau nggak ada pembeli kan buat apa kan. Misalnya kita punya produk, kita mau jualin ke orang tapi nggak ada pembeli. Produk kita bagus, mungkin secara tampilan bagus, secara rasa bagus, tapi kalau nggak ada pembeli kan percuma sebenarnya. Jadi apa dulu nih yang dibutuhin sama orang Kendari kan? Misalnya oke lah, ternyata orang yang nongkrong ini masih jor-joran untuk nongkrong gitu kan, untuk orang Kendari tuh masih banyak yang butuh nongkrong, berarti masih ada potensi sebenarnya. Masih sih. Tapi kan trennya naik turun, tren itu kan naik turun. Nah itulah kembali lagi, dipelajari lagi lah bisnisnya seperti itu. Improve lagi. Dia ini aja sih, di riset dan dipelajari bisnisnya seperti apa. Jadi mungkin buat teman-teman yang tertarik untuk buat bisnis coffee shop, nggak ada salahnya memang untuk mencoba. Dan kalau memang teman-teman punya cuan kan, punya uang, punya duit berlebih, mungkin boleh. Tapi jangan lupa di riset dulu kembali, dari lokasi, terus produk yang akan dijual, pembelinya nanti seperti apa. Nah, kalau sudah matang secara itu, secara branding mungkin sudah dapat nama yang bagus, baru silakan jalan ke tahap selanjutnya. Nanti riset number 1 ya kalau mau bisnis untuk saat ini. Apa tadi? Sorry. Riset berarti yang paling pertama. Iya. Itu Betul. harus ada dan harus Ya. pertama. Iya sih sebenarnya. Sebenarnya kita nih kalau pebisnis juga, kalau oke lah, mungkin ada beberapa yang faktor nekat dan saat itu mungkin sedang laki ya, Iya. sedang ada keberuntungan di sisinya gitu. Tapi kalau saya sih tetap harus ada tahapan yang harus dilalui dulu. Tetap harus well prepare. Ya, karena ini masalahnya kan modal kan, duit kan yang akan diputar gitu. Di samping mungkin kita hobi apa, mungkin kita hobi kopi, mungkin nggak apa-apa. Tapi menurut saya janganlah. Jadi riset nomor 1, passion nomor 2. Boleh seperti itu. Bisa. Makasih. Siap. Makasih banyak ilmu. Oke. Menarik sekali. Siap.